Indi. Oke, saya dilanjut nomornya. Sampean sing ngomong. Dulurmu wedok ilang. Nggih. Selama 2 tahun. 2 tahun, ya hampir 3 tahun ya Mbak ya. Iya, hampir 3 tahun mulai corona itu. Nggak ada kabar sama sekali. Nggak ada. Terus, sampean sebagai kakaknya, satu informasi pun nggak ada. Nggak ada. Terus gimana kita bisa nyarinya? Ya nggak tahu. Oke, nggak apa-apa kalau nggak tahu. Sekarang sampean tak kasih nomor KJRI. Sekarang WhatsApp ke aku. Jadi, karena apa? Hanya KJRI yang bisa connect ke pemerintahan Hong Kong. Kenapa? Sampean, dia punya suami tidak? Punya, tapi di Malaysia. Suami di Malaysia. Ibumu ada, Mas Yan? Ada, anaknya. Apa ada? Anak ada. Oke. Jadi harus keluargamu yang di Indonesia harus mencari WhatsApp ke nomor yang akan saya berikan ke sampean, bilang bahwa saya itu keluarganya si Markona. Asalnya ini. Kasih KTP dan KK. Jadi minta KJRI mencari. Tidak-tidaknya KJRI akan menemukan agennya. Oh gitu. Jadi KJRI kan ada connect-nya ya. Jadi kalau saya tuh nggak ada kontrak kerjanya, saya nggak tahu dia ada agen apa, PT apa. Tapi kalau kayak mbaknya ini tak ketik PT apa, aku bisa ngelihat. Karena ada connect-nya di KJRI. Tapi kan kalau bukan sama-sama agent kan saya tidak tahu. Iya. Kayak dia anakku, aku sekali ngetik langsung tahu. KTP-nya aku tahu. Tapi di luar porsi saya, yo KJRI lebih berkuasa. Caranya piye Mbak Yuni? Keluarga yang ada di Indonesia yang punya kakak, punya nama dia, kirim ke KJRI, difoto, kasih tahu KJRI, ini anak saya, ini, seperti ini, hilang sejak ini. Boleh nggak tahu di mana? Itu biasanya anak-anak bisa ditemukan. Oh, iya. Karena yang saya khawatirkan adalah saat menghilang itu kalau ada masalah nggak apa-apa. Kadang-kadang kayak Mbak Em, oke, menghilang teko keluarganya tapi dia baik-baik saja karena punya masalah keluarga. Yang saya takutkan satu, sakit tidak diketahui. Lah ya itu aku. 2, dipukul, diterjang orang nggak tahu di mana. Atau di penjara. Nah, itu. Aku pikir aku sama teka mana-mana. Iya. Atau di penjara atau nggak ada, sudah nggak ada gitu loh. Bukan kalau nggak ada sih nggak mungkin, Mbak. Kalau nggak ada kayaknya nggak mungkin. Sakit itu yang kita tidak tahu. Karena di sini sekarang ada beberapa orang sakit tidak mau ngaku sama keluarga. Satu. Yang kedua, ada orang di penjara itu juga nggak mau ngaku. Kalau masalah sakit ya dia memang ada penyakit nafas itu dulu. Kalau meninggal saya rasa nggak akan dibuang kayak kiri soalnya ya, di sini. Kalau sini kan ada anjing di sini pun sembayangan. Jadi kalau meninggal kayaknya kecuali dia pindah negara lain lah. Kecuali dia pindah negara lain. Selama di Hong Kong kalaupun meninggal itu. Tapi dulu itu katanya sering diajak ke Cina. Malah itu sensoro. Itu yang aku pikir itu apa dari Cina enggak punya kontrak kerjanya habis, enggak bisa. Karena banyak yang di Cina itu nggak jelas loh. Lah ya itu aku yang kepikiran itu, atau di sana sudah visanya habis dia nggak bisa pulang gitu loh Mbak. Aku yang tak pikir itu kok nggak ada kabar gitu loh. Karena hanya sesuatu yang menghilang secara langsung itu biasanya penjara. Urusan polisi biasanya ya. Kalau orang sakit pun masih sadar kecuali dia koma. Iya. Kecuali dia ngilang. Lah ya itu kalau memang ngilang kan sudah memang nggak bisa dicari. Kan banyak anak-anak yang ngilang 16 tahun nggak ngasih kabar keluarganya. Dia sekarang jadi anak buahku kok. Iya. Dia sehat tapi keluarganya telepon saya terus. Paham nggak? Jadi kalau dia ngilang berarti dia sehat. Dia pasti sehat karena dia ada masalah dan dia tidak ingin menghubungi keluarga. Iya. Di penjara. Dan di penjara seseorang itu punya hak untuk tidak menghubungi keluarganya. Jadi ya kan enggak boleh pakai HP ya? Bukan. Kalau kamu minta tolong hubungi KJRI atau dia minta telepon keluarga diizinin. Tapi masalahnya dia kalau nggak mau menghubungi, ya enggak bisa. Nggak bisa. Pertama, kedua sakit. Ya. Tapi sakit pun untuk banyak kan mereka akan cerita. Kecuali koma. Ya. Nah itu. Jadi bukaan fotomu sekali lagi. Kalau ada temanmu yang namanya siapa saudaramu Mbak? Ratnawati. Markona saya ngomong dikit. Ratnawati asal Kabupaten Semarang, Duren Tengaran, nanti Tanubayu, Semarang ya. Duren Tengaran Semarang. Tanubayu
Duren, Tengaran, Semarang. Tengaran, Semarang, Mbak Ratnawati. Ratnawati, nggih. Nomor telepon yang bisa dihubungi, Mbak? Ngomong nomor HP-mu berapa? Nomorku apa nomor kono? Yo nomormu ae lho nomorku. sing enek sing ngero. Oh. Nomor rekono ya Rena. Sik. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Nanti, Mbak. Yes. 10 menit lagi DM masih ada interview. 51 51 77 77 00 00 48. 48. Sekali lagi. Bentar. Oke. Bisa dihubungi kakaknya Mbak Ratna ya, atas nama siapa Mbak sama Mbak? Pin Sulastri. Mbak Iin Pin. Tin Sulastri. Sulastri, ya. Juga dari Semarang. Iya. Nomor HP-nya ini Mbak ya, saya nggak usah ngomong, kalau ngomong kadang-kadang aku keliru. Ini nomor teleponnya Mbak In. Kalau ada yang melihat Mbak Ratna saat ini, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, keluarga, suami dan anaknya sedang mencari. Nomor HP-nya Mbak Tin sendiri adalah 51770048. Jadi buat teman-teman yang dari Semarang, khususnya kalau kalian punya Persatuan Semarang, tolong bantu saudaramu saat ini hilang atau menghilang. Yo ora ngerti. Lek memang menghilang, tahu caranya kembali. Tapi lek kowe ngilang, Ora mungkin kembali. nggak mungkin kembali karena kamu ngelihat mbakmu es belayu. Tapi gimana pun masalahmu, ojo ngilang Mbak, karena Anaknya nunggu arep nikahan lho tanggal 31. walah. Oke, jadi ini mencari karena anaknya mau nikahan. Anaknya mau menikah itu kemarin telepon aku, "Ma, nganu golekno mamaku saiki ning endi?" Isih urip ora ngono anakku, anake DN. Anaknya cowok cewek, Mbak? Cowok. Waduh. Jadi anaknya mau menikah Nikah. bulan ini. Bulan ini 31. Mbak Ratna Mulyo, anakmu hari nikah. Lek sampean memang dalam keadaan sehat, bukan uang yang dicari sama mereka, kabarmu yang ditunggu sama mereka. Itu pertama. Kedua, kalau jika memang keadaanmu tidak memungkinkan, saya harap dan saya berdoa agar Tuhan membukakan hatinya untuk Amin. iling anake lah. Nggih ngubungi anake lah. Iya, Pokoke ngubungi anake lah karo wong tuane ya. butuh doa buat kalian semua para netizen khususnya ya. Saya selalu bilang tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Kayak gini ya, doa satu orang mungkin tidak didengar Tuhan, tapi dari doa kalian ada 1000 orang berdoa. Mungkin Mbak Ratna hatinya terketuk. Bisa Saya harap hubungi sebelum menikah. sebelum anaknya. menikah hubungono anakmu Mbak. Anakmu bujang wis ate nikah. Muga-muga sampean terbuka hatine. Karena sampean tujuannya ke sini adalah untuk Cari dia. anaknya. Untuk dia, jadi mbakmu dek kene wis gak roh jarane piye. Tapi saya akan memberikan solusi tadi. Saya SMS saya sekarang, saya kasihkan nomor KJRI. Suruh keluarga yang ada di Indonesia menghubungi KJRI langsung. Jadi kita akan mencari seperti itu, karena sekali lagi bukan salahnya KJRI juga ya menurut pendapat saya, karena KJRI kan menampung banyak orang. Jadi ya harus sabar. Iyalah. Kalau hari ini lupa, besok dihubungin lagi. Jadi KJRI, saya aja satu hari 100 telepon masuk, apalagi KJRI yang membawahi satu negara. Jadi Mbak Ratna, saya tunggu kabarmu. Anakmu mau menikah, duit kena digoleki Mbak. Tapi kalau kamu sudah merasakan rasanya kehilangan donya, kehilangan bondo, kehilangan omah, kehilangan sapi, kehilangan sawah, jek kena digoleki. Tapi lek sampean kehilangan salah satu anggota keluargamu, sampean bayar piro ae nggak akan kembali. Karena itu mbokmu cek urip, bapakmu cek urip, anakmu cek urip. Bapaknya udah. Oh, bapaknya sudah. dia tahu tapi. Dia bapakku meninggal, dia di Hong Kong, dia tidak pulang, aku yang pulang. Tapi dia tahu. Dia tahu. Oke. Dia tahu. Jadi kamu sudah pernah kehilangan bapakmu, jangan sampai kamu kehilangan ibumu dan kamu tidak tahu. Jadi bapakmu meninggal, kamu nggak sempat pulang, tapi kakakmu yang pulang. Ayolah, podo-podo dewasae. Ono masalah, ojo melayu teko kenyataan. Kalau memang itu pahit, ya wis dilek lah. Bukan cuma sampean tok kok. Aku Oke. pernah merasakan itu kepahitan dalam keluarga, tapi apa arti sebuah dendam? Karena anak dan suamimu, ibumu, kakakmu menunggumu. Jadi pesan buat adikmu kalau Iya. dia bisa mendengar. Kalau memang Wati adikku ya masih, pokoknya ya masih sehat lah. Ya, kalau bisa ngubungi anaknya sama ibu, ya apa itu tiap hari apa tuh Nanyain terus. nanyain terus adikmu kemana gimana gitu loh tiap hari itu kalau telepon. Punya pandangan nggak kira-kira adikmu OS itu?
Nah, ya enggak sih, Mbak. Enggak ada. Dia itu penampilannya biasa-biasa Ya, atau orangnya cantik centil kayak dia? Dianya orangnya lugu, enggak apa-apalah orangnya. Atau kayak dia? Yang mana satu adikmu ini dari 3 contoh pirang, centil sama deso ini sing di kira-kira? Kayak aku. Kayak sama ya? Aku. Ora jelas sama nih. Paling kayak deso kan iki cengat. Wis pokoke wong desa lah, desa. Lah ya kayak deso iki. Engko enake yo orangnya itu orangnya sumeh lah, Mbak. Apa-apa yo wis pokoke wong iki akraban ngono lho, Mbak. Tiap karo kanca-kanca ngono lho, Mbak. Pokoke Akrab sama kanca-kanca. Heeh, karo kanca-kanca. Ojo-ojo dhek dihapusi koncone. Nggak tahu, malah itu aku menurut aku ya ada gitu. Makanya orangnya itu nyah-nyoh gitu loh. Oh, gampang. Gampangan Mungkin dhek lagi dihapusi uang, gak duwe duit, gak wani goleki keluarga. dah Apa ngono? mungkin aja orangnya itu sejak dulu di rumah aja gitu. Oh, tapi yo gak juga loh, Mbak. Wong desa iki gak goblok iki sebelah iki tak joki duit uang setengah. Nah ini kan katanya kan mesti tuwean. Katanya tadi. Mbak wis tuwa. Lah ya lah tentang. Aku nek ngomongin ibu bener langsung berat. Pokoknya adikku itu orangnya ndak teganan lah. Ada orang gini ya sudahnya gitu ndak dipikir gitu loh. Pokoknya dia mau bantu siapa ya terserah sih gitu. Jangan itu, Mbak. Itu jangan-jangan ada yang Masalah. Iya, paling masalah utang gak wani ngubungi keluarga. Ojo-ojo adikmu wis ngubungi aku gak wani ngubungi keluarga gara-gara diutang. Aduh payah. Mungkin Mbak ya punya hutang. Bukan punya bukan diri sendiri ya. Sebagai jaminan terus yang ngajak hutang lari terus dia bayarin apa gitu juga. Mungkin aja juga ada karena di gitu. sini Uang, mau menghubungi keluarga gimana? Malu. Bisa Oh, kirim. kan nggak pernah kirim uang sama anaknya. sementing gak dipangan garangan ya, Mbak. Lah ya semoga aja. Yang paling bahaya adalah saat dimakan garangan itu. Ya. Karena saat dimakan garangan, ingat kalau sudah ke hitam tidak akan ke putih. Iya, iya. Sulit untuk kembali ke putih. Dari putih ke hitam sangat mudah, tapi dari hitam ke putih itu angel. Heeh. Jadi, yo semoga-moga lah dia terketuk hatinya. Jadi buat teman-teman di luar sana, kenapa sih saya expose kayak gini? Saya itu minta doa. Saya punya prinsip satu, doa satu orang nggak didengar, 1000 orang mungkin nggak didengar. Tapi satu Hongkong mendoakan Mbak Ratnawati kembali, Mbak Ratnawati ngasih kabar, pasti didengar dong, iya kan? Iya. Seperti orang bilang kalau kalau satu rumah mendoakan anaknya agar seperti apa tidak didengar, tapi satu kampung gilirin jumatan diundang mendoakan, Iya. tiba-tiba Tuhan memberikan mukjizat. Itu saya percaya. Selagi berusaha pasti bisa. Semoga. Matur nembah nuwun Mbak Tin. Nggih kula matur nuwun, Mbak. Pokoke muga-muga wae adikku sehat, isih sehat lah. Oke. Jadi saya kan karena saya sama Mas Sandro punya rencana untuk datang ke penjara untuk ngecek anak-anak Indonesia siapa aja yang ada di dalam itu. Jadi kita ingin cari mereka Oh. siapa saja yang tidak komunikasi sama keluarga karena mereka punya masalah. Sekali lagi kita kan saya sendiri bukan YouTuber yang hebat, saya itu mengecek-ecek. Jadi tapi saya akan tetap gali informasi itu khususnya rumah sakit dan penjara. Kalau yang kabur karena niat kan angel loh. Kan kita wis gak iso, Iya, tapi gak lek iso. karena tidak mampu mengkondisikan itu yang sebenarnya kami cari. Jadi lek wis sing ilang iki mau ya wis sulapan, lek sing sakit, yo kita bantu doa. Bantu, heeh. Jadi matur nembah nuwun buat kalian semua, saya tidak menduga enek kopi, enek sembarang, ono rujak cingur, rujak congor jarene arek-arek. Jadi kadang-kadang ngeluh ambek arek-arek. Matur nembah nuwun nggih Mbak Kula Tin. nggih matur suwun ya mugi-mugi anu Mbak apa njoh. Pokoke njoh ngetemu meneh adikku njoh goleki anake meneh. Maka Iki dari itu ditunggu tenan anake. kita butuh doa kalian ya Mbak ya. Setiap tulisan kalian, setiap doa kalian, saya yakin kalau ikhlas Tuhan pasti mendengarkan. Mungkin saat ini Mbak Ratnawati belum mau kembali. Saya harap hatinya diketuk sedikit aja agar tahu bahwa keluargamu sedang menunggu. Ngenes loh Mbak, anak dewe rabi nggak roh. Jadi itu aja dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.